It was in all the papers at the time. Men searching in the Arctic. Diawali dengan diperlihatkannya sebuah ilustrasi perjalanan sekelompok pencari emas yang mendaki gunung di Kutub Utara, di mana mereka menjadikan anjing-anjing besar untuk membawa sebagian kebutuhan mereka. Kemudian di sebuah kota hiduplah seekor anjing yang sangat agresif bernama Bugs milik seorang hakim terkenal sekaligus orang terkaya di kota itu, sehingga tak ada satupun orang di sana yang berani mengusiknya. Meski Bugs sering melakukan onar di mana-mana. Sepulangnya Bugs ke rumah, terlihat para pelayan sibuk menyiapkan acara ulang tahun sang majikan sekaligus majikan Bugs sendiri. Meski orang-orang sangat takut pada Bugs karena tahu siapa pemiliknya. Namun si pemilik anjing itu sendiri pun terlihat tak menyukai sifat nakal yang dimiliki Bugs. Puncak dari kenakalan Bugs pun terlihat ketika acara itu sudah berlangsung, di mana saat sesi foto, tiba-tiba Bugs menghampiri majikannya dengan sepotong daging di mulutnya yang membuat si majikan kesal. Terlebih lagi, Bugs telah menghancurkan hampir semua hidangan di acara tersebut. Malam harinya, majikannya yang kesal dengan anjing peliharaannya itu pun memberi pelajaran pada Bugs untuk tidur di luar malam ini, berharap anjingnya itu bisa merenungi kesalahan yang telah dia lakukan tadi siang. Tak lama kemudian, datanglah tamu tak diundang dan berusaha memanggil Bugs yang ternyata mereka kawanan para penculik anjing untuk dijual yang memang biasa berkeliaran di sana. Bugs pun dibawa ke suatu tempat dan disatukan dengan anjing-anjing malang lainnya dalam sebuah kandang. Namun di sini, Bugs hanya bisa pasrah karena melihat si penjaga membawa pentungan di tangannya. Ketika sudah tak ada penjaga yang mengawasinya, Bugs berhasil kabur dari sana. Namun fakta yang menyedihkannya kini adalah, dia kini berada di atas sebuah kapal. Singkatnya, Bugs sampai di sebuah pelabuhan tempat di mana dia akan dijual, di mana Bugs pun terlihat aneh ketika dia menginjak salju yang belum pernah dia temui sebelumnya. Namun pada satu kesempatan, Bugs kembali berhasil kabur menghampiri seorang pria tua dan ingin ikut bersamanya. Walau akhirnya Bugs kembali tertangkap dan dijual pada seorang pria yang bekerja sebagai tukang pos di mana Bugs pun langsung diperkenalkan dengan anjing-anjing lainnya yang untuk kemudian akan dipekerjakan sebagai penarik kereta salju untuk mengantarkan surat-surat. Di sini terlihat Bugs kesulitan beradaptasi dengan lingkungan barunya yang membuat Bugs tak bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Namun majikan barunya tetap bersikap baik dan tak memarahinya dan justru terus menyemangati Bugs. Hingga Bugs pun perlahan mulai terbiasa dengan tugas barunya itu. Saat malam tiba, setelah si majikan membagikan jatah makanan ke para anjing-anjingnya, terlihat anjing pemimpin mengambil paksa jatah makanan anjing lainnya, di mana Bugs yang melihat hal itu pun memberikan jatah makan miliknya pada anjing yang tertindas tadi, yang mana hal itu dilihat oleh anjing lainnya, hingga membuat mereka mulai simpati dan menerima kehadiran Bugs di sana. Suatu hari ketika si istri majikan sedang memeriksa kondisi sungai yang mulai membeku, terjadilah retakan besar yang membuatnya terperosok ke dalam sungai es tersebut, di mana Bugs yang melihat itu pun segera menolong istri majikannya. Walau kini, Bugs lah yang harus terjebak di kubangan air sungai yang dingin tersebut. Kemudian sang majikan pun langsung berusaha menyelamatkan Bugs dan anjing-anjing lainnya yang terjebak di dalam lapisan es dengan mencoba memecahkannya. Namun karena lapisan es itu terlalu tebal membuat usahanya pun sia-sia. Namun ketika si majikan mulai putus asa dengan nasib anjing-anjingnya, Bugs datang menghampiri dan memberikan sebuah tongkat untuk memudahkan si majikan memecahkan lapisan esnya, di mana hal itu membuat majikannya pun kagum pada kecerdasan yang dimiliki Bugs. Malam harinya, sang majikan memberi sepotong daging pada Bugs sebagai tanda terima kasihnya sekaligus tanda jika Bugs sudah benar-benar diterima sepenuhnya olehnya. Namun hal itu membuat anjing pemimpin iri dan secara diam-diam mengajak Bugs bertarung. Walau Bugs sempat kalah hingga tak sadarkan diri, namun kawanan anjing lain yang lebih bersimpati pada Bugs terus menyemangati Bugs. Terlebih lagi,
kemunculan bayangan serigala hitam yang selalu ada saat Bugs dalam kesulitan membuat Bugs kembali bangkit untuk melanjutkan pertarungannya. Pada akhirnya, Bugs berhasil mengalahkannya. Hingga kawanan lain pun kini mulai meninggalkan pemimpin lamanya dan menjadikan Bugs sebagai pemimpin baru mereka. Yang hal itu pun direstui oleh sang majikan dengan mengangkat Bugs sebagai pemimpin baru kawanan anjing-anjing miliknya untuk memimpin tugas yang akan mereka jalani tiap hari. Di mana Bugs mampu menjalankan tugasnya sebagai anjing pemimpin dengan mampu mengatasi setiap halang rintang yang dihadapi mereka setiap hari saat menjalankan tugas mereka sebagai anjing penarik kereta surat yang membuat surat-surat yang mereka antarkan bisa sampai tepat pada waktunya. Suatu malam, Bugs kembali bertemu dengan serigala hitam yang selama ini selalu mengawasi Bugs dari kejauhan dan kemudian menghilang di antara kegelapan malam. Kemudian kita diperlihatkan seorang pria tua bernama John yang sedang menulis surat untuk istrinya. Namun esok paginya, John yang bangun terlalu siang nyaris saja tertinggal untuk menitipkan surat yang ditulisnya untuk sang istri, di mana Bugs yang melihat itu pun meminta berhenti dan mengambil surat tersebut dari John, yang mana rupanya surat itu berisikan ucapan ulang tahun untuk anaknya, dan John pun berterima kasih pada Bugs karena tanpa Bugs dan pasukannya, surat itu tak akan pernah sampai pada sang istri. Sampai di sebuah kantor pos, sang majikan mendapat surat dari pemerintah yang memberitahu bahwa di musim semi nanti ada teknologi surat digital bernama Telegram yang membuat jasa pengantar surat sudah tak dibutuhkan lagi. Sehingga, dengan berat hati, mereka harus menjual Bugs dan pasukannya. Sorry, Buck. Suatu hari, datanglah seorang saudagar kaya yang juga seorang pemburu emas bernama Hal yang berniat membeli Bugs dan anjing lainnya untuk dipekerjakan sebagai penarik kereta yang akan membawa semua keperluannya. Namun Hal benar-benar tak memiliki belas kasihan pada anjing-anjing itu dengan memaksa mereka menarik beban yang sangat berat. Di mana ketika Hal berniat memberi pelajaran pada Bugs dan yang lainnya, John datang menghampiri Hal untuk memintanya tak melakukan itu. Where are you headed, mister? None of your concern. Ketika John mengetahui tujuan Hal untuk berburu emas, John menyarankan Hal untuk membatalkannya, karena tujuannya itu hanyalah cerita dongeng. Terlebih, musim semi yang akan segera datang yang bisa membuat anjing-anjing itu mati kelaparan di perjalanan. Namun Hal pun tak menghiraukan semua perkataan John dan tetap dengan pendiriannya untuk melanjutkan rencananya berburu emas. Apa yang dikatakan John pun mulai terbukti saat salju di sana mulai mencair oleh teriknya matahari, sehingga hal itu membuat pekerjaan Bugs dan yang lainnya untuk menarik kereta yang bermuatan di luar batas pun membuat para anjing itu kesulitan untuk bergerak. Semua itu pun membuat Hal kesal melihatnya, di mana ketika Hal berniat memberi pelajaran pada Bugs dan yang lainnya, John datang tepat waktu menyelamatkan Bugs, sekaligus meminta Hal untuk tidak pernah melanjutkan perjalanan yang akan membuatnya pulang tanpa hasil. Namun Hal lagi-lagi tetap memaksa melanjutkan perjalanannya beserta anjing lainnya, sedangkan John membawa Bugs ke suatu tempat untuk dirawatnya. Beberapa hari kemudian, kondisi Bugs pun mulai membaik, di mana Bugs langsung berlari keluar dan kembali teringat dengan keselamatan teman-temannya, yang mana hal itu pun disadari oleh John, sehingga John berkata pada Bugs jika dia bisa tetap tinggal ataupun pergi kapanpun Bugs mau. I'll be back. Ketika di sebuah kedai, John tiba-tiba diserang oleh Hal yang merasa dendam pada John karena menganggap John lah yang menyebabkan teman-teman dan anjing-anjingnya meninggalkannya dan tak lama kemudian Bugs pun datang, di mana Bugs yang dendam padanya langsung menyerang Hal hingga kejadian itu terpaksa dilerai oleh pengunjung lainnya yang menganggap jika Bugs adalah anjing gila. Terlebih lagi, pemilik kedai mengetahui jika Hal membawa senjata yang sangat dilarang di sana, sehingga mereka terpaksa mengusir Hal dari sana. Ketika John dan Bugs kembali ke rumah, John bercerita jika dia memiliki seorang anak namun sudah meninggal karena suatu kejadian, di mana sejak kematian anaknya itu, hubungannya dengan sang istri kian memburuk, sehingga mereka memutuskan untuk hidup terpisah.
Esok paginya, John mengajak Bugs untuk mendatangi suatu tempat yang selama ini sangat didambakan mendiang sang putra dan belum pernah dikunjungi siapapun, di mana tempat itu berada sangat jauh dan di luar peta yang dimilikinya saat ini. Beberapa hari setelah John dan Bugs pergi, Hal datang ke sana berniat untuk menghabisi keduanya. Namun karena tak ada siapapun di sana, Hal meluapkannya dengan merusak apapun yang ada, di mana Hal pun lalu menemukan sebuah peta yang diyakininya kesanalah mereka pergi, sehingga Hal memutuskan untuk menyusul mereka ke sana. Sementara itu, setelah menempuh perjalanan sekian lama, John dan Bugs sampai di tempat tujuan mereka, di mana hal itu pun membuat John kini menganggap bahwa semua yang dia ketahui tentang tempat itu kini bukanlah sekedar cerita dongeng. Ketika John sedang mandi, John pun mengatakan pada Bugs bahwa dia menemukan banyak emas di dasar sungai. Namun Bugs rupanya lebih tertarik dengan seekor serigala kutub yang berkeliaran di sana, sehingga John yang menyadari masa puber Bugs pun meminta Bugs untuk berani mendekatinya. Namun Bugs hanya berani menatapnya dari kejauhan. Hingga tiba saat di mana serigala putih itu terjebak di derasnya air sungai. Bugs dengan sigap langsung menyelamatkan serigala itu dari derasnya arus sungai. Apa yang dilakukan Bugs membuat keluarga serigala mulai menerima kehadiran Bugs dalam kawanannya. Dan sejak saat itu, Bugs terlihat menikmati kehidupan barunya dan mulai pintar berburu, sehingga dia bisa memberikan hasil buruannya pada John. Suatu hari John yang semakin sadar jika Bugs mulai menikmati kehidupannya di sana dengan teman barunya pun, mengatakan jika dia akan pulang ke kampung halaman seorang diri tanpa membawanya. Malam harinya, ketika John sedang menulis surat, terdengarlah sesuatu yang mencurigakan di luar sana, di mana John yang penasaran pun berusaha memeriksanya, namun inilah yang terjadi. Rupanya, Hal sudah sampai di sana dan benar-benar ingin membalaskan dendamnya pada John, namun Bugs yang sempat mendengar suara tembakan pun bergegas menuju ke sana untuk memastikan apa yang terjadi. Sementara itu, Hal dan John terlibat perkelahian hingga membuat John tertembak pada perutnya, di mana Hal pun langsung menanyakan lokasi keberadaan emas itu, dan tak lama kemudian. Bugs pun berhasil melumat Hal dan melemparkannya ke pondok yang sedang terbakar, hingga bisa dipastikan Hal pun tewas terbakar bersama pondok tersebut. Bugs lalu menghampiri John yang sedang sekarat dan terus memberikan semangat dengan menunjukkan sebuah buku yang disertai foto anaknya. Namun hal itu tetap tak mampu menyelamatkan John dari ajal yang menjemputnya. Sepeninggal John, Bugs kini telah hidup bersama dengan serigala kutub dan hidup bahagia dengan keturunan yang dimilikinya.